Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Kediri, yang saya hormati seluruh guru dan karyawan SMA Negeri 2 Kota Kediri, dan yang berbahagia teman-teman seperjuangan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Ada yang tahu apa pentingnya pendidikan itu? Pendidikan memegang peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dari krisisnya sumber daya manusia. Mengingat saat ini zaman semakin menambah maju, yang mana otomatis turut berpengaruh pada perkembangan ekonomi. Sehingga sudah sepatutnya jika lapangan pekerjaan membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten untuk bersinergi bersama. Nah, jadi pendidikan sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri dan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih memiliki sejumlah masalah, salah satunya adalah masalah dalam bidang pendidikan. Pendidikan yang selama ini dijalankan kelihatannya belum mampu mencetak generasi yang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang tertentu. Hal ini terlihat dari sumber daya alam yang ada di Indonesia belum mampu diolah dengan baik oleh anak bangsa yang merupakan warga negara asli Indonesia. Selain itu, rusaknya moral dan karakter anak bangsa saat ini menjadi bukti bahwa belum berhasilnya sistem pendidikan yang dilakukan. Menurut data analisis dari Badan Pendidikan Dunia atau UNESCO, bahwa kualitas pendidikan di Indonesia berada pada peringkat terakhir di bawah Vietnam dari 14 negara di Asia Pasifik. Sehingga untuk minat membaca, masyarakat Indonesia menempati posisi 39 dari 42 negara berkembang di dunia. Dari data tersebut, kondisi pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata baik, bahkan dapat dikatakan sedang mengalami kondisi yang buruk. Data-data ini juga membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lain. Melihat kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut, pemerintah saat ini harus terus bekerja keras untuk memperbaiki kondisi pendidikan, walaupun 20% anggaran pendapatan belanja negara atau APBN telah dianggarkan untuk memperbaiki pendidikan. Namun, pemerintah perlu melakukan perbaikan pada peningkatan kualitas guru dalam mengajar. Sebab apa gunanya anggaran pendidikan yang besar jika kualitas guru yang mengajar kurang diperhatikan? Selain itu, juga sarana dan prasarana pembelajaran perlu untuk dibenahi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Selain itu, para siswa juga harus ikut memperbaiki pendidikan di Indonesia dengan cara memiliki semangat rasa ingin tahu yang tinggi dan juga memiliki minat baca yang tinggi pula, sehingga kita akan bisa memperbaiki pendidikan kita dan akan mencetak SDM yang unggul. Sementara itu, hak pendidikan untuk masyarakat juga harus diperhatikan. Pendidikan merupakan salah satu hak asasi yang mendasar bagi semua manusia. Pendidikan sangatlah penting karena dapat mengubah kehidupan seseorang dengan memberikannya kesempatan yang sama untuk mengangkat dirinya serta keluar dari kemiskinan. Dalam Konstitusi Negara Indonesia, hak mendapatkan pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 31, yaitu 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 2. Setiap negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Kedua ayat pasal tersebut menunjukkan bahwa semua manusia berhak mendapatkan pendidikan, sehingga pendidikan merupakan hak asasi yang benar-benar penting dan wajib didapatkan semua manusia. Menurut UNESCO, yang dimaksud hak atas pendidikan adalah 1. Pendidikan dasar yang gratis, wajib dan bersifat universal. 2. Pendidikan menengah termasuk teknik dan kejuruan yang tersedia secara umum dapat diakses oleh semua atas dasar kapasitas individu yang progresif gratis. 3. Pendidikan tinggi yang dapat diakses oleh semua orang atas dasar kapasitas individu namun progresif gratis. 4.
pendidikan dasar bagi individu yang belum menyelesaikan pendidikan. 5. Kesempatan pelatihan profesional. 6. Pemerataan mutu pendidikan melalui standar minimal. 7. Pengajaran dan perlengkapan berkualitas untuk guru. 8. Sistem fellowship yang memadai dan kondisi materi untuk staf pengajar. 9. Kebebasan memilih. Lalu, apakah Indonesia sudah menjamin hak-hak pendidikan untuk masyarakatnya? Untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan negara Indonesia sudah menjamin dan mengatur upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak setiap warga negaranya untuk memperoleh pendidikan dasar, hendaknya terlebih dahulu kita bahas mengenai apakah itu pendidikan dasar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 17 ayat 1 dan 2 antara lain menyebutkan: 1. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. 2. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Dari kedua ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan yang dilakukan sebelum memasuki pendidikan menengah dan dilakukan di tingkat sekolah dasar yaitu 6 tahun dan sekolah menengah pertama yaitu 3 tahun. Nah, mari kita tarik kesimpulan dari materi yang saya berikan hari ini. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan sangatlah penting untuk seluruh orang untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi diri agar dapat menjadi SDM yang unggul dan menjadikan bangsa ini semakin maju. Tapi faktanya, pendidikan di negara kita masih kurang baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi selain pemerintah yang memperbaiki, kita juga harus perlu membantu dengan cara menanamkan rasa semangat belajar dan minat baca kepada diri kita agar bisa memperbaiki pendidikan di Indonesia. Nah, pendidikan tentunya menjadi kewajiban bagi seluruh manusia. Jadi, hak pendidikan itu sangat diperhatikan. Di Indonesia sendiri sudah banyak pasal-pasal dan undang-undang yang membahas tentang hak pendidikan. Jadi jangan khawatir tentang hal itu. Akhirnya, cukup sekian yang kami sampaikan dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kami ucapkan kurang berkenan di hati hadirin semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.